Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah salat asar berjamaah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Adab seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang adabuz zafaf wal usrah bainaz zawjain. Tema ini mungkin di luar tema biasa lebih, karena ini berbicara tentang adab seputar hubungan suami istri. Tapi insya Allah bahasa yang dibahas dan yang disampaikan juga dalam kitab ini tidak terlalu vulgar, tapi normatif saja. Ya, jadi kalau boleh kita terjemahkan, kita masuk dalam pembahasan adab malam pengantin pertama, ya, dan adab berhubungan suami istri. Ya, saya yakin Bapak Ibu ini sudah lewat ya malaman pengantin pertama dulu. Tapi nggak tahu dulu ketika masuk di malam pertama setelah akad nikah itu adab-adabnya dilewati apa tidak. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu ternyata belum ya mengamalkan adab-adab ini, nanti boleh diulangi lagi. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Karena ternyata masalah adab berhubungan suami istri juga ini ternyata dibahas oleh para ulama. Mungkin nanti agak sedikit saru gitu ya, tapi ini adalah sebuah fikih. Ya. Tidak semata-mata para ulama mencantumkan khusus pembahasan ini, melainkan karena begitulah ternyata agama kita ini, agama Islam ini, dalam hal ini Nabi mencontohkan kepada kita itu dalam aktivitas sampai masalah berinteraksi dengan istri, berhubungan suami istri itu Nabi telah mencontohkan kepada kita. Nah, ini merupakan sebuah kesempurnaan dan tentu keunggulan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya, bahkan ada sebuah kitab tipis Bapak Ibu. Itu memang mengupas bab tentang masalah pernikahan sampai adab-adab tata cara teknis bagaimana seorang suami membahagiakan istrinya. Yang kitabnya apa? Kalau di dunia pesantren itu kitab ini diberikan nanti untuk 17 tahun ke atas biasanya. Pembekalan bagi mereka yang kelak akan memasuki gerbang rumah tangga. Fathul Izar namanya. Fathu artinya membuka, izar kain sarung. Dari namanya saja agak sedikit saru gitu. Ya, tapi yang dibahas tentu tidak vulgar, tapi ada pijakan-pijakannya. Ada hadis Nabi yang dimunculkan, kemudian ada juga kaul-kaul para ulama. Nah, Bapak Ibu Kumullah, dalam kitab ini ada sekitar 10 adab. Ya. Maaf, ada 12 malah. 12 adab yang patut kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, dalam membangun keluarga yang harmonis. Ada sebuah catatan, ada sebuah fenomena sekarang itu di 3 tahun terakhir ini, angka pernikahan menyusut sementara angka perceraian meningkat. Ya. Angka pernikahan menyusut sementara angka perceraian meningkat. Jadi seolah-olah sekarang mungkin di sebagian masyarakat ada sebuah persepsi bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang bahagia lagi, sesuatu yang sakral, sesuatu yang memang didambakan lagi. Ya. Kenapa? Menyusut, banyak orang yang takut nikah. Sebaliknya perceraian meningkat. Kan kemarin kita dihebohkan ada sebuah judul itu sinetron Nikah Maut. Jadi sebuah pernikahan itu sesuatu yang menakutkan. Padahal dalam Islam adalah
pernikahan itu ibadah yang paling lama apa Pak? Nikah. Ya. Waktunya lama dan pahalanya sangat luar biasa. Setengah agama kalau Nabi mengatakan. Ya. Nisfuddin. Setengah, separuh dari agama. Nah, Bapak Ibu, apa penyebabnya? Banyak, di antaranya masalah ekonomi, ya, kemudian masalah apalagi KDRT, belum lagi masalah perselingkuhan dan yang lainnya. Dan ada salah satu sebabnya di antaranya perceraian terjadi karena tidak adanya rasa nyaman dari kedua belah pihak. Pernikahan bukan suatu yang indah lagi. Mungkin salah satu di antaranya kenapa Bapak Ibu? Adab-adabnya tidak diterapkan. Seperti itu. Nah, bagaimana kata para ulama Bapak Ibu? Adab berhubungan suami istri, adab di malam pertama khususnya bagi para pengantin. Yang pertama Bapak Ibu, di sini disebutkan mulatafatu zaujah wa muda'abatha inda dukhuli biha. Terjemahannya kurang lebih apa Pak? Jadi sunnah hukumnya Bapak Ibu. Bahkan ini termasuk ibadah. Apa? Mulatafah az-zaujah wa muda'abatha itu mungkin kalau kita terjemahan apa? Bercumbu rayu. Ya. Antara suami istri sebelum melakukan hubungan suami istri. Kalau bahasa dokter Boyke apa Pak? Foreplay, pemanasan apa namanya itu. Jadi Bapak Ibu, bukan hal yang tabu ternyata dalam Islam. Itu ibadah Bapak Ibu. Ini bapak-bapak jangan egois, ya. Karena jujur Bapak Ibu, saya pernah didatangi oleh seorang ahwal, oleh seorang ibu. Dia cerita, ternyata hubungan keluarga, artinya hubungan suami istri yang selama ini dia jalani, ini masih suami istri Bapak Ibu. Dia itu nggak merasakan suatu kehangatan, ya, suatu kehangatan. Kelihatannya kalau di luar itu ya akur-akur saja, tapi ternyata dia curhatnya bukan ke saya tapi ke istri. Dia cerita Bapak Ibu. Dan salah satu yang diadukan apa? Masalah hubungan suami istri. Jadi si istri itu belum sejak nikah itu belum merasakan ya nikmatnya berhubungan suami istri itu enggak dia merasakan. Kenapa? Karena suaminya itu gitu kan. Pinginnya menang sendiri tuh. Menang sendiri. Asalkan dia sudah maafin ini, tapi nggak apa-apa kan ini adalah masalah fikih, masalah agama. Ketika dia sudah sampai puncaknya selesai, udah dia tidur aja. Dan pantang si istri itu untuk meminta komunikasi, ngobrol dengan suaminya ketika dia butuh, ketika dia ingin, dan gak pernah selama ini suami mengatakan kepada istrinya apakah engkau bahagia atau engkau puas, gak pernah. Saya kaget luar biasa. Padahal bukan suatu yang haram seorang istri meminta kepada suaminya. Ya, kenapa? Karena kan hubungan suami istri itu bukan hubungan atasan sama bawahan, betul? Pasangan. Dalam Al-Quran suami istri itu kan apa? Azwaj. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Azwaj itu artinya apa? Pasangan, bagaikan bau dan murni. Jadi punya hak yang sama. Ya. Maka disitulah apa komunikasi itu menjadi penting. Nah seorang suami Bapak Ibu sebelum melakukan hubungan suami istri itu jangan main gas saja gitu. Karena katanya ya kata siapa? Kata istri. Saya tahu dari istri juga dari pakar seksologi gitu. Kan yang namanya syahwat laki-laki sama syahwat perempuan itu beda, betul nggak? Kalau laki-laki itu syahwat itu datang cepat, asal ada rangsangan cepat saja naik. Tapi kalau perempuan tunggal. Dari mana Ustaz Daud? Dari istri sendiri.
diceritain. Ya, karena kebetulan istri bidan mungkin pernah belajar tentang anatomi tubuh atau seperti itu. Di perempuan itu begini, nggak bisa katanya langsung main gas aja. Mungkin kalau laki-laki bisa, puas selesai. Tapi akan perempuan itu sudah mendapatkan puasan, kenapa? Karena itu butuh rangsangan. Ya. Nah, bagaimana cara merangsangnya? Saya nggak bahas di sini, betul. Kalau Bapak ingin tahu, itu dalam kitab Fathul Izan itu disebutkan. Ya, saya kutip salah satu syairnya. Apa dalam Fathul Izan itu, Bapak Ibu? Para ulama mengatakan, qala syair, berkata para penyair. Ya, ini ada salah satu ulama, dia ketika membuat sebuah syair tentang masalah hubungan suami istri. Kata beliau gini, wa ni'mad dunya thalathun. Nikmat dunia itu ada 3. Ya. Apa? Tu'tabar. Nikmat dunia itu ada 3. Apa? 1 lamsun wa takbilun wa ishalul dzakar. Dalam bahasa Arab. Lamsun itu artinya apa? Lamsun itu mengusap, meraba. Yang kedua wa takbilun, mencium. Dan yang terakhir ishaluz zakar. Itu kata para ulama. Dan ini bukan suatu yang tabu. Jadi seorang suami sebelum melakukan izharud dzakar langsung dulu, gitu kan. Apalagi watakbilun, mencium dulu. Boleh nggak? Yang namanya suami istri itu kan boleh, betul Bapak? Kalau Al-Quran itu mengatakan apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Nah, Al-Quran kebetulan ketika berbicara tentang hal masalah ini itu sangat halus, tidak vulgar. Apa? Hei orang-orang beriman, nisa'ukum, istri-istri kalian itu harthul lakum. Harthul lakum itu apa, Pak? Tanaman, kebun. Ketika engkau sudah punya kebun, sudah punya tanaman, jadi diibaratkan perempuan itu seperti tanaman yang butuh disiram, Bapak. Kata Allah, fa'tu, silakan datangi harthakum. Harthakum itu apa? Kebun kalian itu, tanaman kalian itu, anna syi'tum, sesukamu. Itu kalau dalam tafsir Bapak Ibu, ketika membaca ayat ini para ulama, ketika menafsirkan fa'tu harthakum anna syi'tum, itu dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Subudi disebutkan, wahai para suami, ketika engkau mendatangi istri kalian, terserah kalian mau seperti apa, mau dari atas, mau dari bawah, mau minggir, mau seperti apa, hasilnya gitu Bapak. Sesukamu, asalkan yang dituju apa, yang dihalalkan itu. Nanti disebutkan dalam adab berikutnya. Yang penting apa? Tidak ada unsur kezaliman, tidak menzalimi istri, ya. Yang penting kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan dan dia suka sama suka. Apalagi ini istri sudah diikat dengan akad nikah. Nabi mencontohkan kepada kita sebelum Nabi berhubungan suami istri, banyak Bapak dalam kitab kita bagaimana romantisme Nabi dengan istrinya. Salah satu contohnya Pak, kalau mandi berdua. Nabi berdua mandi satu bejana yang sama. Nabi kalau minum itu selalu minum gelas, yang gelas itu apa? Bekas minum Aisyah, bekas minumnya, bekas bibirnya Aisyah, Nabi pakai gelas itu. Belum Nabi pernah bercanda bergurau dengan istrinya itu sampai lempar-lempar semangka dalam sebuah riwayat. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu rahimahumullah, di sini lihat yang pertama, ya, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwadaibu azwaj, itu bercumbu rayu sama istri-istrinya.
wa yudahikuhunna wa yulatifuhunna, sampai kemudian cumbu rayu Nabi itu membuat istri-istrinya tertawa senyum seperti itu. Jadi satu, Bapak Ibu, adabnya kuncinya. Bapak Ibu, satu apa? Mudha'abah. Ya. Jadi bercumbu rayu dulu. Masalah teknis Bapak Ibu sudah lebih tahu. Prinsipnya yang membuat istri nyaman, istri mendapatkan kemanfaatan sebelum melakukan itu silah. Sunnah hukum ibadah. Ya. Ibadah yang paling nikmat, yang paling panjang usianya ya pernikahan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wad'ul yadi 'ala ra'si az-zawjah. Setelah itu, sebelum ya melakukan hubungan suami istri, pernah gak Bapak Ibu meletakkan tangan suaminya di atas ubun-ubun istrinya sambil berdoa? Ya, pegang ubun-ubunnya. Bapak Ibu, ternyata pernikahan dalam Islam itu sangat sakral, gitu. Karena ibadah, bukan hanya sekedar melampiaskan hubungan suami istri saja, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja. Ada yang lebih dari itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita masuk ke jenjang pernikahan dan di saat kita mau melakukan hubungan suami istri, ingat pada waktu itu kita bukan hanya melampiaskan atau memenuhi kebutuhan biologis saja, atau hanya sekedar izharud dakan saja, walaupun memang itu bagian dari hikmah nikah. Hikmah nikah itu kan apa diantaranya? Ad-dukhul bahasa kita. Bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya ad-dukhul itu apa? Hubungan suami istri. Makanya kalau ada orang yang ingin nikah tapi kemampuan ad-dukhulnya nggak punya, jangan nikah. Ya, kata Nabi, ya ma'syarul sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai anak-anak muda, barang siapa yang kalian punya kemampuan maka nikah. Makna al-ba'ah yang pertama apa? Al-istita'ah al-jasadiyah, kemampuan fisik, bisa memberikan kebahagiaan secara biologis kepada istri. Itu syarat yang pertama. Makanya kalau ada orang uang banyak, ya Bapak Ibu, kemudian apalagi, tapi maaf, uang banyak, tapi dia tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada istrinya, gak bisa memberikan hubungan biologis, gak usah nikah, makruh hukumnya. Kenapa? Tujuan dari nikah salah satunya gak didapatkan apa? Kebahagiaan biologisnya didapatkan. Makanya para ulama yang dimaksud al-ba'ah, kemampuan itu al-istita'ah al-jasadiyah, yang kedua al-istita'ah al-maliyah, kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Ya, itu. Tapi maaf, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis lagi. Ada satu Bapak Ibu, tujuan yang istimewa, dan ini adalah tujuan yang sangat luar biasa dalam Islam, yaitu apa? Mencetak generasi penerus bagi kedua orang tuanya. Nah, dalam proses bagaimana mempersiapkan generasi yang nanti akan menjadi kebanggaan Nabi di yaumul kiamat, kata Nabi bahwa yang membuat aku nanti bangga di yaumul kiamat apa? Karena Nabi yang paling banyak diikuti oleh umatnya adalah siapa? Aku. Maka kata Nabi apa? Tazawwazu al-walud al-walud. Oleh karena itulah kalian, wahai sahabat, nikahilah, kawinilah perempuan itu al-walud. Al-walud itu apa, Pak? Yang bisa memberikan banyak keturunan. Tapi keturunan yang seperti apa nanti? Keturunan yang soleh. Nah, untuk lahirnya keturunan-keturunan yang soleh itu prosesnya itu dimulai ketika sudah akad nikah dilangsungkan, pas ketika kita melakukan hubungan suami istri, maka dimulai dengan apa Pak? Adab-adab yang sangat sakral. Apa? Doa dulu. Doanya apa? Ya. Kata Nabi, idza tazawwada ahadukum ra'atan, apabila seorang sudah nikah,
dengan seorang perempuan, falyakhud binasiyatiha, peganglah ubun-ubunnya. Wal yusammillah, kemudian apa? Sebutlah nama Allah. Bismillah, subhanallah. Ya. Wal yad'u bil barakah, dan berdoalah agar semoga Allah menurunkan berkahnya. Apa doanya? Kalau orang yang datang tamu ketika dia mendoakan pengantin, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa para tamu kepada kita. Mereka mendoakan agar dari pernikahan itu mendatangkan apa Pak? Keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang mendatangkan kebaikan lagi. Jadi dengan adanya pernikahan itu ternyata kebaikan banyak kita dapatkan lagi. Dan itu dimulai ketika kita melakukan hubungan suami istri, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu min khairiha, dari kebaikan perempuan ini, kebaikan istri ini, wa khairu ma jabaltah alaihi, dan kebaikan yang telah kau tanamkan kepada istriku ini, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan keburukan perempuan ini, wa syarri ma jabaltah alaihi, dan keburukan yang telah engkau tetapkan kepada perempuan ini. Jadi Bapak Ibu, istri kita itu punya dua potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Kita sering mendengar di balik kesuksesan para suami, ya, maka selalu ada orang yang ada di belakangnya. Siapa? Istrinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya selalu menyebut-nyebut seorang wanita yang membuat Aisyah cemburu kepadanya. Siapa Pak? Khadijah alaihissalam. Sebaliknya, di balik para pemimpin banyak orang yang gagal dikarenakan siapa? Dikarenakan perempuannya. Nah, kita minta kepada Allah itu potensi kebaikannya. Karena pada prinsipnya yang namanya perempuan itu punya dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dipegang apanya? Kepalanya. Itu Bapak Ibu. Nah, walau alam Bapak Ibu dulu ketika malam pertama itu dipegang ubun-ubunnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab. Dan itu Nabi mencontohkan kepada kita. Itu yang kedua Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, yustahabbu lahuma an yusalliya raka'ataini ma'an. Ini masih di malam pertama Bapak Ibu. Disunahkan sholat berdua berjamaah, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam pertama luar biasa, sangat syahdunya, romantisnya, ya. Dan itu dilakukan di saat sebelum seorang melakukan hubungan suami istri. Sholat 2 rakaat. Ya. Kalau seandainya dulu lupa, nah nanti bisa diulangi lagi Bapak Ibu. Yang keempat, at-tasmiyatu qoblal jima'. Nah, sampai ketika sudah saatnya seorang suami melakukan hubungan suami istri, jangan lupa at-tasmiyah, sebut nama Allah. Doa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang memproduksi keturunan yang soleh-soleh. Dan mulainya dari sana Bapak Ibu. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya pernyataan siapa? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fin nihayah. Kalau kita ingin sukses di akhir perjalanannya, maka apa sejak dari awal mengawalinya harus ar-ruju'u ilallah. Ketika kita akan memproduksi anak, apa? Sebut nama Allah, kemudian apa? Berdoa. Bismillah. Man lau anna ahadakum, kalau seandainya ada seorang di antara kalian, idza arada an yatiya ahlahu, kalau hendak dia mendatangi keluarganya, qala bismillahi, sebut Allah Bapak Ibu. Ya. Dalam riwayat yang lain, kullu dibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap aktivitas apapun itu yang kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah itu putus, ya. Jadi tidak punya nilai ibadah. Mungkin secara biologis kita dapatkan kenikmatan itu,
kenikmatan duniawi saja. Tapi ketika ya aktivitas yang itu sudah menjadi kebutuhan kita, tapi diawali dengan bismillah, di mata Allah itu ibadah. Ya, dapat pahala Bapak Ibu, ya. Dan bahkan dapat kata Nabi termasuk sedekah. Kalau seandainya dilakukan adab-adabnya. Ya. Kemudian apa? Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami. Wa jannibas syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Fa innahu in qada bainahuma walad, karena kalau seandainya setelah seseorang melakukan hubungan suami istri itu kemudian Allah takdirkan nanti berbuah jadi seorang anak, lam yadurruhu syaiton abadan, syaitan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa itu syaitan dalam menjauhkan manusia dari jalan yang benar, siratal mustaqim itu, bahkan ketika sebelum anak itu juga lahir dia sudah intervensi. Ya, karena memang MOU-nya kan dulu begitu. Ketika syaitan dilaknat karena tidak mau sujud kepada Adam, dia berjanji kepada Allah, fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena telah Kau mengutukku, aku akan senantiasa ada, duduk, hadir di jalanmu yang lurus. Ketika Bapak Ibu ya sudah mulai memasuki jenjang pernikahan, diawali dengan akad yang sesuai dengan syariat, bahkan ketika kita mengucapkan bismillah itu sudah sedang berada dalam siratal mustaqim, aku hadir, aku datang Bapak Ibu. Tsumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, aku datangi dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, sampai ketika kita ya mau menunaikan suatu ibadah yang sangat sakral, digoda. Salah satunya apa? Agar manusia lupa tidak menyebut nama Allah. Tapi ketika kita menyebut nama Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Ini kata Nabi Bapak Ibu, ini dicatat dalam hadis riwayat muttafaqun. Ya, jadi kalau kita misalkan kadang ketika menyaksikan anak-anak kita, mungkin kok susah diatur kan itu kan. Kok kayaknya arahnya itu kepada hal-hal yang memang ya itu nggak baik saja. Jangan-jangan dulu kita lupa nggak baca bismillah kan itu. Jangan-jangan kita lupa dulu nggak berdoa. Ya, sehingga dia akan selalu menjadi target perangkap-perangkap setan terus, Bapak Ibu. Inilah pentingnya doa. Ya, jadi Bapak Ibu, at-tasmiyah qoblal jima. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima ada berikutnya, idza atar rajulu zauzatahu, apabila seorang suami hendak mendatangi istrinya, wa arada an ya'uda ilaiha, dan kemudian dia punya keinginan ingin mengulanginya lagi. Ya. Ini idza atar rajulu, apabila seseorang telah, berarti sudah selesai mendatangi istrinya, wa arada an ya'uda ilaiha, dan berkehendak mengulanginya lagi, ats-tsaniyah, yang kedua, fal yustahabbu an yatawadda, itu dianjurkan, disunahkan untuk wudu dulu. Ya, untuk wudu lagi. Ya. Dari mana kita tahu? Nabi memerintahkan kepada para sahabat. Ya, sampai Nabi masalah hal seperti ini mengajarkan kepada sahabat langsung dengan pernyataannya, idza ata ahadukum ahlah. Kata Nabi ini kepada para sahabat tadi, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, summa arada an ya'uda, kemudian kalian berkehendak ingin mengulangi lagi, falyatawaddu, hendaklah berwudu. Ya. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Ya, secara medis, secara fisik ya dengan berwudu kita akan segar, bugar, fresh. Ya. Tapi ingat satu lagi Bapak Ibu, kembali lagi dalam hadis riwayat yang lain itu Bapak Ibu, kalau seorang sedang marah tidak terkendali, ya, maka apa? Wudu, kata Nabi. Kenapa? Karena wudu itu akan memadamkan amarah kalian. Setan itu dibuatnya itu dari api. Iblis itu dibuat dari api. Api itu akan kalah dengan air. Mungkin bisa jadi Bapak Rahimahullah, ada potensi-potensi dalam diri kita, ya. Itu adalah gangguan-gangguan yang datang dari setan. Maka apa? Sucikan kita, bersihkan kita. Bahkan kalau bisa itu memang kita itu 24 jam itu dalam keadaan wudu Bapak Ibu, dalam keadaan suci.
seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ini adabnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa? Yustahabbu lizaujaini an yatawadda qabla an-naum ba'dal jima. Bahkan disunnahkan lagi bagi suami istri untuk berwudu sebelum tidur setelah melakukan jima, hubungan suami istri. Jadi diperbolehkan bagi suami istri yang melakukan hubungan suami istri itu tidak mandi jima langsung Bapak Ibu. Ya. Tapi apa? Disunahkan kalau seandainya saya mandinya nanti sebelum subuh tiba baru mandi, diperbolehkan, dan memang Nabi juga pernah melakukan semacam itu. Tapi sunnahnya sebelum tidur wudu dulu. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa Rasulullah idza arada an yakula aw yanam, apabila Nabi hendak makan atau tidur, wa huwa junub, sedangkan dia masih junub, ya. Junub itu apa, Pak? Punya hadas besar. Jadi kalau seorang melakukan hubungan suami istri belum mandi, nah itu namanya dia punya junub. Nabi biasa melakukan seperti itu. Cuma kalau Nabi habis melakukan hubungan suami istri dalam keadaan junub belum mandi, ya. Kemudian mau tidur lagi atau mau makan, Nabi cukup berwudu, ya. Wa tawaddu'a wuduhu lis-shalah. Dia wudu seperti wudunya mau sholat. Ya. Jadi kita tidur lagi setelah melakukan hubungan suami istri dalam keadaan belum mandi jima boleh hukumnya. Cuma sunahnya wudu terlebih dahulu. Lanjut. Yang ketujuh, yuhramu 'ala ar-rajuli ya'ti zawjatahu fi haidin aw ya'ti zawjatahu fi duburiha. Haram hukumnya, ini ada. Haram hukumnya seorang suami menggauli istrinya satu ketika dia sedang dalam keadaan haid. Berarti kalau dia melakukannya kan haram, itu berdosa. Kalau dalam mazhab Hanafi itu ada kifaratnya. Kifaratnya itu apa? Dengan menginfakkan sekian dinar. Ya, karena dia sudah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Satu, mendatangi istri dalam keadaan haid, atau awiyati zawjatahu fi duburiha, atau tidak dalam keadaan haid tapi mendatangi istrinya itu bukan pada tempatnya tapi melalui duburnya. Kalau istilah agamanya riwam, ya. Kalau istilah umumnya apa? Ya di dubur. Itu haram, nggak boleh. Ya. Kenapa? Kami itu bukan pada tempatnya. Kata Nabi, man ataha ilan, lihat, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, awi merahatan, atau mendatangi istrinya fi duburiha, lewat duburnya. Dubur itu secara bahasanya lewat belakang, tapi yang maksud di sini adalah dubur. Au kahinan, ya, atau dia mendatangi seorang kahin itu dubur, paranormal. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh paranormal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia dikatakan sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi. Jadi Nabi mensejarkan orang yang mendatangi istri lewat duburnya dengan orang yang datang kepada paranormal, kepada dukun, kemudian dia meyakini kebenarannya. Dosanya sama begitu. Ya, seperti itu. Maka hati-hati di sini, ya, karena ini termasuk perbuatan dosa. Adapun misalkan mendatangi istrinya itu pada tempatnya, pada farjinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi, ya, mendatanginya mau dari belakang, dari pinggir, dari depan, itu nggak masalah. Yang penting tujuannya adalah apa? Sama. Yang tidak boleh itu lewat dubur. Yaitu yang dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan tadi, Bapak Ibu, nisa hukum harful lakum an-nasyid. Ya, perempuan itu adalah bagaikan tanaman kebun, ya, maka datangilah tanaman itu, kebun itu sesuka kamu. Sesuka kamu itu terserah gimana caranya, yang penting tujuannya adalah yang bukan dubur, bukan ketika sedang dalam keadaan haid. Nah, ini tidak disebutkan secara teknisnya dalam Al-Quran karena ini adalah menyangkut masalah selera seperti itu, ya.
Kemudian Bapak Ibu, yang ke-8 yahrumu 'ala zawjaini nasru asraril istimta. Diharapkan bagi suami istri menyebarluaskan apa Pak? Rahasia-rahasia hubungan suami istri. Jadi kalau masalah suami istri itu nggak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Cukup suami istri saja yang tahu. Ya, karena itu merupakan rahasia keluarga. Kalau ada orang yang bangga menceritakan kepada orang lain tentang pengalamannya bersama istrinya, itu berarti sudah masuk dalam kategori tidak berada, ya, tidak diperbolehkan. Makanya Nabi mengatakan apa? Min asyadrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Salah satu di antara manusia yang terpuruk nanti di sisi Allah di yaumil qiyamah ar-rajulu yufti ila imraatihi wa tubdi ilaihi summa yansuru sirruha. Jadi seorang yang mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami dengan istrinya, kemudian dia mendatangi orang-orang, menceritakan, menyebarluaskan tentang apa Pak? Perlakuan pengalaman yang dia lakukan antara suami istri. Bagaimana kalau menyebarluaskan misalkan apa namanya? Rekaman, itu lebih bahaya lagi, lebih dosa lagi seperti itu. Apa? Disembunyikan. Karena itu menyangkut masalah keluarga. Yang terakhir, Bapak Allah, an yuhsinna kulla minhuma asratas ghairi. Bahwa sunnah Nabi mengajarkan kepada kita agar kedua belah pihak suami istri memperlakukannya dengan perlakuan yang baik, tidak menyakiti, tidak saling menzolimi, tidak saling kemudian menganiaya, ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada muamalah antara suami istri. Allah mengatakan walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Hendaklah bagi para suami melakukan al-ma'ruf, kebaikan kepada istrinya, istri pun juga sama, ya. Karena hubungan suami istri adalah hubungan yang bersifat simbiosis, mutualisme, saling memberikan kemanfaatan, saling menguntungkan, ya, saling memberikan kebahagiaan di antara kedua belah pihak, ya. Terakhir ini an ya'dila ar-rajulu baina zawjatihi fil umuri allati yaqdiru 'alaiha. Bagi seorang suami yang kebetulan ditakdirkan punya istri lebih satu, akan hendaklah dia bersikap adil bersama istrinya dalam masalah urusan-urusan yang memang dia mampu untuk berbuat adil. Karena dalam ayat Al-Quran itu ada sebuah ayat bahwa yang namanya adil itu sepertinya itu tidak akan ada orang yang bisa bersifat adil. Wa in harastum an la ta'dilu, ya, jika seandainya kalian berusaha untuk bersikap adil, la ta'dilu, kalian tidak akan pernah bisa adil, ya. Tapi dalam masalah yang berkaitan dengan rasa dan selera, makanya Nabi pernah mengajukan kepada Allah terkait dengan masalah rasa antara istri-istri yang sembilan. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau masalah urusan ini adalah urusan pribadi, ya, urusan aku, yang kemungkinan tidak bisa kemudian menyamaratakan semua istri dengan perasaan yang sama, seleranya berbeda. Tapi kalau masalah urusan finansial, gitu, masalah keuangan, masalah itu kan bisa diukur, betul. Makanya kata Nabi, ya, wa in harastum an la ta'dilu, jika seandainya kalian berusaha, kata Allah dalam Al-Quran, untuk bersikap adil, la ta'dilu, kalian tidak akan bisa adil. Kenapa? Dalam masalah dalam masalah selera, kalau punya istri lebih dari satu. Tapi dalam masalah urusan finansial, dalam masalah urusan keuangan, itu kan bisa terukur, ya, bisa diukur, ya. Nah, Bapak-Bapak, ini menjadi penting bagi mereka yang kebetulan punya istri lebih dari satu. Karena Allah melalui lisan Nabi mengatakan, man kana lahu imra'atani, barang siapa seseorang yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, tapi kemudian dia itu cenderung, ya, lebih kepada salah satu di antara keduanya itu, artinya tidak bersikap adil bagi itu. Ja'a yaumal qiyamah, maka nanti datang di hari kiamat, wasaqahu ma'irun, maka kakinya pincang, gitu. Berjalannya tidak akan lurus. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia itu ketika di dunia itu dia tidak adil terhadap istri. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh para istri. Ketika ada seorang suami
punya istri lebih dari satu, apa? Dia tidak bersikap adil. Kalau suami yang takut ya dan belum bisa, ini harus banyak baca hadis yang ini. Apa? Nanti kalau tidak bisa adil di dunia, maka dia kiamat jalannya akan pincang. Kan itu kan, betisnya akan pincang. Kenapa? Itu nanti tanda, oh dulu ketika di dunia punya istri lebih dari satu, dia tidak adil terhadap istri. Ya. Makanya fa'idlan ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya kau tidak bisa adil, sudah cukup satu aja. Kenapa? Karena bahayanya, hukumannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, sudah satu saja cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah, ini ya kurang lebih ya, adab zafaf wal usra baina zawjain. Dan di mana pertama dan dalam bergaul suami istri. Bapak Ibu, bukan suatu yang baru, tapi ini masih perlu. Bukan suatu yang asing, tapi ini masih penting. Paling tidak bagi Bapak Ibu yang dulu mungkin lupa, belum sempat menanamkan, melaksanakan adab-adab ini, maka walaupun bukan lagi pengantin baru, tapi adab-adab ini masih tetap relevan. Ya, kenapa? Karena hubungan suami istri ini sepanjang zaman ya, sampai nanti kita tutup usia. Sebuah keluarga akan harmonis salah satu di antaranya kalau masalah hubungan suami istri juga itu menerapkan adab-adab. Kalau seandainya kita tidak menerapkan adab-adab ini, bisa jadi ada salah satu yang tersembunyi. Seperti beberapa ya pernah curhat mengakui, akhirnya apa? Keluarganya kering, ya, tidak hangat, dan akhirnya berujung kepada kekecewaan dan akhirnya berpisah. Ya, kenapa? Karena tujuan dari pernikahan itu dia tidak dapatkan apa? Kebahagiaan, ya, harmonisasi antara kedua sisi. Jadi Islam mengajarkan adab ini semata-mata tujuannya agar supaya hubungan suami istri ini langgeng, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu, saya rasa ini saja ya di sore hari ini. Ini sudah pembahasan yang terakhir. Sengaja ini terakhir karena masalah yang terkait dengan masalah keluarga. Masih ada beberapa dua bab lagi kalau nggak salah yang tersisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilangan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.